Pak Irwan, Ya, bisa ya. cerita sedikit dong, Pak Irwan. Apakah Sito Muncul tertarik untuk bekerja sama atau menjadikan kawasan Flores sebagai bagian dari Sido Muncul? Barangkali Sido Muncul juga tertarik karena di sana ada jahe putih dan seterusnya. Silakan Pak Irwan. Ya, jadi kalau saya sampai saat ini kami memang belum ada niatan untuk investasi ya, terutama di pariwisata. Cuman saya ingin menceritakan tahun 2011, yaitu pertama kali ya bulan Maret saya datang ke Flores. Karena saya kan mulai 2010 kami membuat iklan-iklan pariwisata. Tujuannya ya saya sendiri meyakini bahwa Indonesia itu bisa hidup dari pariwisata, bisa masyarakatnya bisa hidupnya baik lah secara ekonomi ya. Dan kalau pariwisatanya maju, lingkungannya itu menjadi baik. Maka itu kami membuat film-film, kami kombinasikan iklan-iklan kami, iklan Kuku Bima Energi pada tahun 2010 yang pertama kali kami membuat di Irian. Tujuan kami membuat di Irian itu tentunya jauh ya, dari mana-mana orang nggak mungkin pergi ke Irian. Tapi saya ingin minimal masyarakat Indonesia itu tahu bahwa Irian itu indah. Nah, yang kedua kami masuk ke Waikabubak, kemudian Maluku, terus kemudian ke Labuan Bajo kalau nggak salah pada bulan Maret 2011. Nah, pada waktu itu saya masih ingat airportnya masih lama. Terus saya waktu datang kami disambut sama ketua adat yang sekarang tari caci itu loh, yang naik ke timur, naik ke gunung itu masih ada orangnya, rambutnya putih. Saya dikasih ayam putih. Ayam putihnya baru saja mati setahun yang lalu. 8 tahun. Itu dari 2011 sampai 2019 ya, 8 tahunan. Nah, waktu itu saya menginap pertama kali di Hotel Bintang Flores. Hotelnya cuma 2, Bintang Flores sama Jayakarta. Jalannya masih rusak, kapal nggak ada, flight ke sana seminggu cuma 2 kali waktu itu. Tapi saya membuat iklan Kuku Bima Energi, ayo datanglah ke Labuan Bajo. 2 kali, 2011, kemudian 2013, kemudian 2014 kami membuat tentang Fort Komodo untuk menjadi bagian Seven Wonders. Itu 3 kali. Jadi waktu itu saya kalau makan aja sama restoran mesti janji. Dan selama 2 tahun, 3 kali itu kami menghabiskan biaya untuk iklan itu yang kami iklankan di stasiun-stasiun TV dalam bentuk kombinasi dengan produk kami, Kuku Bima Energi, itu sekitar $5,5 juta. Itu, nah sekarang ya yang terakhir kami buat iklan lagi. Jadi sudah 4 kali ini saya buat iklan untuk Labuan Bajo. Itu dengan Pia Nasution, bintang iklannya, produknya tolak angin care, itu 5 tahun yang lalu. Nah sekarang saya sendiri juga kalau sering saya lihat drone tentang Labuan Bajo, wah jauh daripada dulu, jauh. Saya melihat Labuan Bajo itu maju gitu. Nah, saya sendiri juga kalau misal sehingga kami waktu itu tidak pernah kepikir mau bisnis properti, hotel dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sekarang kami tidak membangun, tidak invest hotel di Labuan Bajo, itu masalahnya jauh gitu. Ya saya sendiri kan udah apa ya, usia saya udah lanjut gitu, jadi saya kepengen ya udahlah ini aja, saya udah cukup. Maka itu kami tidak berniat untuk berinvestasi untuk pariwisata di sana. Ya, tapi kalau mau pensiun
kelihatannya ya oke juga ya, punya rumah di pinggir pantai, terus punya kapal gitu ya di pinggir gitu ya, jadi mau pergi-pergi naik kapal. Tapi saya masih ingat waktu itu, sepi, nggak ada apa-apa. Bahkan saya kalau datang tuh disambut pakai tarian, wah, sambutannya luar biasa lah waktu itu. Tapi datang yang kedua, ketiga, keempat malah nggak disambut. Cuma yang pertama aja. Waktu airportnya masih jelek, hotelnya cuma 2, jalan ke hotel Bintang Flores tuh jalannya lubang-lubang gede, gitu. Nah, saya sendiri kalau diminta saran ya untuk daerah sana, saya lihat itu udah maju sekali ya, udah maju, hotelnya udah banyak, rumah sakit ada. Pada waktu saya datang belum ada rumah sakit, belum ada supermarket, ya nggak ada apa-apa. Itu Maret 2011. Bahkan saya pada waktu itu saya mengajak Richard Bagun. Richard Bagun saya ajak sama saya, terus kami mengadakan seminar di hotel Bintang Flores waktu itu. Nah, di seminar itu kami mengajak masyarakat dari Manggarai, dari Labuan Bajo, ya, masyarakat Bajo, kami ajak untuk melakukan bicara-bicara, ya. Kemudian kami juga mengharapkan partisipasi. Jangan sampai nanti kalau Labuan Bajo ini suatu saat maju, waktu itu saya dan Richard ngomong begitu, jangan sampai masyarakat setempat itu tidak mendapat porsi dari kemajuan itu. Itu kalau nggak salah bulan Maret 2011 kami mengadakan. Kemudian yang ketika 2016 saya juga ke sana lagi sama Don Bosco Salamun. Saya pergi ke Lembor, ya. Saya juga kagum melihat Flores itu naik ke timur, gersang, begitu masuk turun ke Lembor itu hijau. Saya tanya sama Doni, Don, kenapa bisa kayak gini ya? Yang sebelah bukit sini gelap, hijau apa? Tandus. Oh ya, ini karena Pak Harto membangun 2 bendungan. Apa ya namanya saya lupa diceritain sama Don Bosco Salamun. Tapi kalau sekarang saya lihat jalannya udah bagus. Kemudian pemerintahnya Pak Jokowi ini juga membangun banyak sekali bendungan ya untuk menyelamatkan air di daerah itu. Jadi tempat di mana ada air pasti ada kemakmuran sama kehidupan. Nah, saya cuman kalau saya ditanya Pak Irwan apakah mau berinvestasi, mungkin ya kalau memungkinkan itu adalah kerjasama di pertanian tanaman rempah. Tanaman rempah. Tanaman rempah ini sekarang ini kita lagi membangun nursery sama greenhouse. Tujuannya kami membangun penelitian tentang tanaman rempah ini adalah untuk mendapatkan bibit-bibit rempah yang mulia gitu. Jadi kan kalau binatang itu sudah dibudidayakan, muliakan sehingga ayam, sapi itu bisa tumbuh dengan baik, buah-buahan juga sudah. Nah, kelihatannya tanaman rempah ini perlu untuk dicari bibit-bibit yang unggul sehingga nanti kami bagikan pada petani-petani. Nah, itu mungkin juga bekerja sama dengan masyarakat di Flores supaya nanti tujuannya adalah mendapatkan rendemen minyak asirinya yang lebih baik, kemudian mendapatkan zat-zat aktifnya yang lebih baik dengan bibit unggul. Itu yang kami mungkin akan kami lakukan kerjasama yang seperti itu. Dan yang kedua, kalau saran kami ya, saya nggak tahu sekarang ya, saya karena pergi ke sana yang terakhir 3 tahun yang lalu, itu salah satu yang kami dapati adalah lautnya kotor sekali. Jadi kalau apalagi sekarang saya lihat di drone itu, wah kotanya bagus sekali nih ya, maju. Pada waktu itu kotor.
lautnya kotor. Kalau sekarang mudah-mudahan ya. Dan tempat makan minumnya yang di pinggir itu ya mungkin bisa nggak usah bagus. Yang penting itu sebenarnya modalnya bisa dibersihkan. Bersih. Karena waktu itu saya lihat lingkungannya, waduh, plastik semua di laut begitu. Ya kira-kira itulah yang bisa. Tapi saya ikut senang ya bahwa Labuan Bajo yang saya kunjungi pertama kali pada tahun bulan Maret 2011 itu sudah jauh lah dibandingin sekarang. Bahkan saya masih ingat ya, dulu saya tanya sama masyarakat di sana, pelayan restoran, dia jawabnya aja itu grogi gitu. Tapi waktu 5 tahun yang terakhir, saya tanya, loh, Anda aslinya mana? Manggarai katanya. Terus sekolahnya Pak, saya sekolah di sekolah menengah kejuruan untuk kejuruan perhotelan gitu. Jadi saya waktu itu dia jawabnya beda sekali sama tahun 2011. Maka itu kalau sekarang aja yang sudah seperti ini dibandingin tahun 2010, 2011 ketika saya pertama kali datang, itu seharusnya udah lebih gampang membuat lompatan. Membuat lompatan itu akan lebih gampang sekali. Ya, dari turisnya misalnya 100.000, dulu cuma 18.000. Saya masih ingat, saya tanya berapa turisnya? 18.000. Loh, orang Indonesianya berapa? 1.000. Saya bilang, wah ini salah. Harusnya orang Indonesianya yang benar lebih banyak. Itu baru benar. Kalau turis asingnya lebih banyak, itu namanya exotic tourism. Dan itu kurang bagus menurut saya. Ya, seperti aneh gitu. Kenapa bangsanya sendiri nggak datang? Gitu. Nah, tapi sekarang saya melihat banyak sekali ya di Instagram, artis-artis semua pergi ke sana. Saya kalau lihat di drone, wah hotel-hotelnya keren-keren. Bahkan ada hotel yang nama Italia itu ya. Jadi apa namanya? Apa tadi ya, pokoknya bagus lah, Santorini ya. Tadi saya pokoknya selamat buat masyarakat Flores. Saya senang sekali melihat kemajuan dan saya juga selamat kepada tribunflores.com. Semoga bisa memberikan kontribusi, memperkenalkan Flores di kalangan masyarakat Indonesia yang lain. Baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan sukses. Kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan Hidayat. Tadi kita sudah dengarkan kemungkinan Pak Irwan Hidayat dan Sido Muncul tertarik untuk mengembangkan kerjasama tanaman, terutama adalah rempah, karena memang Sido Muncul adalah perusahaan jamu. Ya, moga-moga tadi Pak Irwan bisa tertarik untuk menanam saham atau menginvestasi di wilayah Flores. Terima kasih Pak Irwan, salam sehat. Selanjutnya kita akan menyapa Ketua Umum Pak Febi, saya klarifikasi sedikit Pak Febi, boleh nggak? Sedikit boleh aja Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.